Jadi situasi-situasi yang mendorong presiden cawe-cawe dan situasi yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh warga Indonesia sehingga pemilunya harus sukses. Ketika belum ada yang mengatakan akan terjadi chaos, kemudian ada yang mengatakan sebelumnya pemilu curang. Ya, ini kan menggunakan cara pandang sendiri, termasuk Bung Denny Indrayana. Dia ini kan siswa akademis, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan. Di dalam sistem politik, ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, itu melalui suatu mekanisme yang tidak mudah. Sehingga harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita, makna pemilu presiden dan wakil dipilih secara langsung itu jaminan terhadap fiskal. Nah, kalau bicara pemakzulan, Pak Denny, saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300%. Kalau PD Perjuangan ini kan kemarin naiknya 1,8%, itu pun dengan berbagai upaya kerja 5 tahun. Nah, sehingga janganlah apa yang dulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana yang merupakan bagian dari rejim pemerintahan saat itu kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasinya. Pak Jokowi ini pemimpin yang berdialog, yang tidak punya dendam politik, sama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Nah, sehingga jangan kemudian menakut-nakuti rakyat. Setiap pemimpin, apalagi akademisi, itu harus punya sikap kenegarawanan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena itulah yang kami justru meminta Pak Denny Indrayana silakan ungkap apa yang terjadi pada tahun 2009 itu, karena disitulah justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral. Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar ini sosok demokrat, sosok yang memahami sistem politik berdasarkan Pancasila, sosok yang mengedepankan jiwa-jiwa kerakyatan, kemudian kebangsaan, manusiaan, sehingga tidak ada kemudian menggunakan instrumen negara untuk menghadapi lawan politiknya. Maka di masa Pak Jokowi ini kebebasan dalam berdemokrasi itu kan betul-betul dapat diangkat dengan